أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan detik demi detik duduknya kita di tempat ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Tauhid merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, karena dengan sahnya tauhid kita maka akan sah semua amal ibadah kita, dan dengan rusaknya tauhid kita maka itu berarti semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, atau kita masih pada bab ayusyrikuna billahi ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, padahal mereka yang disembah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan yang terakhir kita menyampaikan hadis Anas yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud kepalanya terluka, giginya patah. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan beruntung kalau mereka telah melukai nabi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, tidak sedikit pun ada campur tanganmu dalam urusan mereka. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, keberuntungan bagi suatu kaum yang telah melukai nabi mereka. Pada malam ini kita akan menyampaikan dalil yang keempat, dan dalil yang keempat ini senada dengan dalil yang ketiga atau hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Kita baca ayol ikhwa, wa fihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan juga terdapat di dalam Sahih al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar
Kalau hadis yang sebelumnya adalah hadis Anas bin Malik. Hadis ini yang sekarang kita akan sampaikan ini yang senada dengan yang sebelumnya dari hadis Ibnu Umar, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Dia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apabila ia bangkit dari rukuknya di rakaat yang terakhir, ya, ketika dia bangun dari rukuknya di rakaat yang terakhir minal fajri, pada salat subuh, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nabi mengatakan, ya Allah, laknatilah fulan dan fulan, ya, setelah dia mengatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Maka Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Ya Muhammad, sedikit pun tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka. Apakah Allah akan menyiksa mereka ataukah Allah akan menerima taubat mereka? Ini bukan urusanmu. Di riwayat yang lain dikatakan yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk 3 orang. Jadi begitu dia bangun dari rukuknya setelah dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, laknatilah Safwan ibn Umayyah, laknatlah Suhail ibn Amr, laknatlah Al-Harith ibn Hisham. 3 orang ini, ya, yang disebut namanya yaitu Safwan ibn Umayyah, dan yang kedua Suhail ibn Amr, dan yang ketiga adalah Al-Harith ibnu siapa? Ibnu Hisham. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Sedikit pun tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka. Apakah Allah akan menerima taubat mereka ataukah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka karena kezaliman-kezaliman yang mereka perbuat? Ini bukan urusanmu ya Muhammad. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi antum ingat hadis ini ayolah ikhwah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh di rakaat yang terakhir, begitu dia bangun mengatakan sami'allahu liman hamidah, langsung Nabi mengatakan apa? Ya Allah, laknatlah fulan fulan fulan. Ya, di riwayat yang lain disebutkan 3 nama orang ini. Faedah yang pertama, pelajaran yang pertama dari hadis ini, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma lahu min al-makanati 'inda Allah fa innahu la yamliku syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak kuasa apa-apa. Ya, dia tidak bisa menolak kemudaratan, kejelekan dari dirinya, tidak bisa juga mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak bisa menolak mudarat itu dari dirinya sendiri, mana mungkin dia akan bisa menolak mudarat itu atau menjauhkan mudarat itu dari orang lain? Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya, giginya
patah. Ya, ini adalah suatu kejelekan, suatu kemudaratan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menolak kemudaratan, menjauhkan kejelekan dari dirinya, maka dia akan hindari hal ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menjauhkan dari dirinya kejelekan ini, maka bagaimana dengan orang yang lain? Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan betapa lemahnya akal orang-orang yang datang untuk meminta keselamatan dari selain Allah, apakah itu dari jin atau dari pohon kayu atau dari kuburan atau dari wali atau yang lain-lainnya. Ya, ini menandakan bahwa akalnya dia lemah. Karena Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menjauhkan dari dirinya kejelekan itu, apalagi dia akan bisa menjauhkannya dari orang lain. Ya. Kemudian faedah yang kedua, anna hadhihi al-ayah nazalat li asbabin mutaaddidah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab yang berbeda-beda. Yang pertama yang diriwayatkan di hadis Anas, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya dan patah giginya. Sebab yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh di rakaat yang kedua, setelah dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, dia mengatakan, ya Allah, laknatlah Safwan ibn Umayyah, laknatlah Suhail ibn Amr, laknatlah Al-Harith ibn Hisham. Jadi satu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab yang berbeda-beda. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, faedah yang ketiga, la yajuzu la'nal muayyan hatta walau kana kafiran. Tidak boleh melaknat seseorang yang kita tentukan walaupun dia kafir. Ya, tidak boleh kita mengatakan semoga Allah melaknat fulan-fulan orang kafir. Tidak boleh. Ya, kalau secara umum tidak apa-apa. Tapi melaknat seseorang dan kita tentukan orangnya, ini tidak boleh meskipun dia kafir. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melaknat beberapa orang. 3 orang yang disebutkan tadi, Safwan ibn Umayyah dan Suhail ibn Amr dan Al-Harith ibn Hisham. Mereka ini adalah orang kafir. Ya, ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Sedikit pun tidak ada urusanmu dalam hal ini. Allah memberi mereka hidayah atau Allah menyiksa mereka, itu bukan urusanmu ya Muhammad. Karena Rasulullah SAW tugasnya hanyalah apa? Menyampaikan. Ya, adapun orang masuk surga, masuk neraka, itu bukan urusannya dia, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara alaihi rabbuhu. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memohon agar Allah Subhanahu wa taala melaknat 3 orang itu. وذلك لأن هؤلاء الملعونين قد يوفقون للدخول في الإسلام. Karena orang-orang yang dilaknat tadi oleh Rasulullah SAW bisa saja mereka masuk Islam. Ini ikhwani fiddin azakumullah, kita sering sekali mengentengkan ketika kita melihat orang bermaksiat kepada Allah, atau dia mencuri, atau dia berzina, atau dia mabuk minum khamr, atau yang lain-lainnya. Ya, langsung kita pastikan dia ke neraka.
langsung kita memastikan bahwa dia akan diazab oleh Allah. Langsung kita memastikan bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ini kurang ajar sekali ya ikhwah. Ya, kita merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan dia ke neraka, memasukkan dia ke surga, itu hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Tapi menjelaskan hukum itu wajib. Orang yang minum khamr, orang yang berzina haram. Ya, tempatnya di mana? Di neraka. Tapi si fulan-fulan yang minum khamr itu tidak boleh kita tentukan. Ini urusannya dia dengan Allah. Bisa jadi di akhir hayatnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita akan bawakan contoh-contohnya ya ikhwah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengatakan, ya Allah laknatlah fulan fulan fulan, orang-orang kafir itu. Wabil fi'il faqad hasal fa inna haula'i thalathatil madhkurina fil hadith qad manna alaihim bid-dukhuli fil Islam. Ternyata benar, 3 orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW tadi ternyata mereka masuk Islam. Ya, sudah dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ternyata dia masuk Islam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kira-kira jika ada orang yang minum khamar, orang suka berzina, lalu kita doakan kejelekan untuknya, ya, semoga dia begini, semoga dia begini, semoga dia begini, apakah dia akan berhenti minum khamar? Apakah dia akan berhenti berzina? Tidak. Tapi coba kalau kita doakan dia, semoga Allah berikannya hidayah, semoga Allah berinya taufik untuk berhenti. Ini lebih baik daripada kita mendoakannya kejelekan. Demikian juga anak-anak kita kalau dia nakal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala auladikum, jangan sekali-kali engkau atau kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Ya, mudah-mudahan dia polak tanganmu, mudah-mudahan dia polak kakimu, ya, karena dia nakal. Seandainya Allah mengabulkan doa kita itu, patah tangannya, patah kakinya, yang nyesel siapa? Kita juga yang jadi orang tua. Yang susah siapa? Kita. Yang repot siapa? Kita. Yang rugi siapa? Kita. Ya, jadi tidak boleh kita mendoakan kejelekan kepada siapapun juga. Ya, dengan kita menentukan walaupun dia kafir, secara umum tidak apa-apa, tapi kita menentukan si fulan ini tidak boleh, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Fir'aun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun di neraka. Kalau kita ditanya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan Fir'aun ke dalam neraka. Oh, tidak boleh. Ini salah. Kalau Fir'aun sudah dijelaskan oleh Allah bahwa dia di neraka, kita harus meyakini bahwa dia di neraka. Abu Jahal, Abu Lahab jadi neraka. Ya, kita juga harus memastikan dia ke neraka. Nah, orang-orang yang tidak dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memastikannya dia akan masuk ke neraka, walaupun dia kafir, walaupun sefasik apapun juga. Karena memasukkan orang ke neraka atau tidak, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din a'azzakumullah, apa contohnya ya ikhwah? Contohnya adalah ada 2 orang yang berteman. Mereka adalah teman akrab dari kalangan Bani Israel. Yang satu saking taatnya kepada Allah, dia menjauh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas gunung. Di gunung dia beribadah saja kerjanya. Temannya yang satu bermaksiat terus. Ya, suatu hari ketika dia melihat temannya itu melakukan maksiat, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya si fulan ini.
yang bermaksiat terus kerjanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dua-duanya, dibangkitkan kedua-duanya di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani-berani bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan-fulan. Masalah mengampuni atau tidak ini urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut campur dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, ya, fa inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosanya si fulan yang bermaksiat itu, dan aku menghapus semua amal ibadahmu itu. Ya, karena dia lancang. Itu yang bermaksiat itu, dia merasa bahwa ini maksiat ini, tapi dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia terseret, dia terikat, terbelenggu oleh hawa nafsunya. Tapi dia mengakui kalau itu adalah suatu kesalahan. Dia berharap suatu saat saya akan tobat. Dia berharap suatu saat dia akan berhenti. Ya. Namun yang satu ini, hak Allah Subhanahu wa taala dirampas. Dia berani-beraninya mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan dan fulan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ya, tidak boleh kita mengatakan si fulan dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, si fulan pasti dia akan diazab oleh Allah di nerakanya. La ilaha illallah. Dari mana kita tahu itu ayuhal ikhwah? Ya, apakah kita pernah dikasih tahu oleh Allah bahwa dia akan menyiksa si fulan dan fulan? Apakah kita pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan memaafkan si fulan dan fulan? Ya, kalau secara umum tidak apa-apa, tapi menentukan itu tidak boleh. Ikhwani fi din azakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang dia selalu minum khamr. Ya. Berapa kali dibawa dia ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan teler dan dia dipukul. Ada yang mukul pakai sandal, ada yang mukul pakai baju, ada yang mukul pakai kayu dan seterusnya. Namun orang ini dia selalu bikin lelucon dan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, terhibur. Ya. Suatu hari datang dia dibawa dalam keadaan teler. Dipukul dia sama sahabat-sahabat. Lihat, dipukul dia sama sahabat-sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ya, karena dia melakukan dosa dan hukumannya adalah dipukul seperti. Lalu ada seseorang mengatakan, Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah dia, kutuklah dia. La'ana di dalam bahasa Arab itu artinya apa? At-tardu wal ib'adu ar rahmatillah, terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, dia mengatakan Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia, usirlah dia, jauhkanlah dia dari rahmatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kata-kata ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marah. Ketika dia dipukul pakai sandal, pakai baju, pakai kayu, pakai siwak yang memukulnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ya. Karena itu dia pantas untuk apa? Untuk dipukul. Tapi ketika seseorang mengatakan Allahumma al'anhu, ma aktsara ma yu'ta bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, laknatlah dia, betapa seringnya dia dihukum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang ini enggak jerih-jerih dia. Ya, akhirnya orang itu melaknatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan la tal'anhu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah saya tahu orang ini dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya masih ada iman di dalam hatinya. Ya, kalau kita laknat dia begitu, dia tidak akan tobat, justru dia akan nekat. Dia tidak akan berhenti minum khamr. Ya,
Jadi tidak boleh kita melaknat seseorang, mendoakan kejelekan untuk seseorang. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan ya Allah siksalah dia. Ya, fulan ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah saking banyak dosanya. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Contoh yang lainnya. Di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seseorang dari penduduk Syam yang selalu datang dan berziarah ke Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah seorang pembesar di negeri Syam. Tiba-tiba enggak pernah lagi muncul. Lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, mana si fulan itu? Mereka mengatakan, wahai Umar, orang itu sekarang dia berteman dengan orang-orang yang mabuk, dan dia sekarang selalu mabuk pekerjaannya. Langsung Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada juru tulisnya, tulislah. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim dari Umar ibn al-Khattab kepada si fulan. Dia mengatakan, fa inni ahmadullah ilaik, sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirimu. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ghafiridzam, dzamb, pengampun dosa-dosa. Qabilit taub, penerima tobat hamba-hambanya. Dzittaul, yang banyak kebaikan-kebaikannya. Syadidul iqab, yang siksaannya pedih. Diterimalah surat ini oleh orang yang suka mabuk ini. Diulang-ulang ayat ini. Berkali-kali dia dibaca, diulang sampai dia mengerti ayat ini dengan baik. Ayat ini ada di dalam surat Ghafir. Artinya Ghafiridzam. Begitu dia membaca Ghafiridzam, ya Allah, Allah dia berjanji kepadaku bahwa dia akan mengampuni dosa-dosaku. Qabilit taub, menerima taubat hambanya. Ya Allah, Allah menawarkan dirinya kepadaku bahwa dia akan menerima taubatku. Syadidul iqab, ya Allah, saya diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa siksaannya adalah pedih. Dzittaul, yang banyak kebaikannya. Ya Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala banyak kebaikannya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa saya. Ya, syadidul iqab, dzittaul, la ilaha illahu ilahil masir. Maka setelah dia baca berulang kali ayat ini dibaca, begitu dia faham langsung dia tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Umar mengatakan, kalau kalian melihat saudara-saudara kalian bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukanlah seperti itu. Doakan dia agar Allah subhanahu wa ta'ala memberinya dia taufik, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberinya hidayah. Ya, karena bisa saja kita meskipun kita rajin ngaji, bisa saja besok atau lusa hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjadi orang yang sesat. Kemudian seringkali kita ini, kalau ada saudara-saudara kita yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari motornya, langsung saja kita mengatakan, jerih sekarang, kapok kamu sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ya, apakah dengan cara seperti itu dia akan jerih? Dia akan kapok? Tidak. Justru mungkin dia akan nekat. Dia akan marah ketika dia mendengar orang-orang mengucapkan demikian terhadapnya. Dia akan marah, dia akan ulangi lagi perbuatannya. Tapi coba kita mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah, kan ini lebih bagus. Ya, kalau seandainya dia tidak atau belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala,
namun yang pasti kita yang mendoakannya itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mengatakan kapok kamu sekarang, jerih kamu sekarang, apakah kita dapat pahala? Tidak, justru dosa yang kita dapati. Ya. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Faedah yang keempat. Jadi kita ingatkan kembali bahwa melaknat orang tertentu yang kita sudah kenal dan kita sebut namanya itu adalah tidak boleh, walaupun dia kafir, walaupun dia fasik, kecuali orang-orang yang sudah jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, atau sudah jelas bahwa dia sebagai penghuni neraka seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, yang sudah pasti dia penghuni neraka, itu yang kita pastikan. Selain itu tidak boleh. Faedah yang keempat, anna al-qunut fi as-salawatil mafruḍat bid'ah. Qunut terus menerus ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat yang wajib, maksudnya salat subuh. Ya. Illa idza wujida sababun, kecuali ada sebabnya. Wa hadha as-sabab an yanzila bil muslimina nazilah. Dan sebab itu adalah apabila ada suatu bencana yang menimpa kaum muslimin, maka di sini mereka melakukan qunut. Qunut apa namanya? Qunut nazilah. Qunut nazilah ini dilakukan di 5 waktu itu, bukan hanya pada salat subuh. Kalau terus menerus melakukan qunut pada salat subuh, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Tariq dari bapaknya. Sa'ad bin Tariq ini dia bertanya kepada bapaknya. Dia mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, innaka sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali." Wahai ayahku, engkau kan pernah solat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Uthman, di belakangnya Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka tetap setiap kali sholat subuh mereka kunut? Bapaknya itu mengatakan, yang pernah sholat di belakangnya siapa? Di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di belakangnya Abu Bakar, dan di belakangnya Umar, Uthman, Ali. Ini khilafah yang 3 ini 30 tahun itu. Ya. Apa kata bapaknya? Ai bunai, wahai anakku, innahu muhdath. Itu cara yang dibuat-buat, maksudnya yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut pada salat subuh? Iya pernah, tapi itu qunut nazilah. Ya. Ketika ada bencana, ada musibah, ada sahabat-sahabat yang dibunuh oleh musuh-musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah. Yang qunut subuh terus menerus, seperti beberapa ulama seperti Imam Syafi'i misalnya, apa pegangannya? Ada sebuah hadis, namun hadis itu didhaifkan oleh sebagian para ulama. Apa bunyinya hadis itu? Yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fil fajr, dia kunut pada salat subuh hatta faraqad dunya, sampai dia meninggal dunia. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama al-hadis. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap subuh dia kunut, pasti akan banyak apa yang meriwayatkannya.
yang meriwayatkan hadis tentang kunut subuh. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari dia menjadi imam dan jamaahnya banyak. Maka hadis tentang kunut ini, kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kunut pada subuh, pada salat subuh, maka yang akan meriwayatkannya banyak. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutnya itu bervariasi. Ketika ada peristiwa seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bunyinya seperti ini. Ketika ada sahabatnya dibunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bunyinya begini. Ketika ada sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesuaikan doanya sesuai dengan peristiwa yang terjadi itu. Itu berarti akan banyak sekali bentuk-bentuk kunut subuh ini. Namun yang kita dengar sekarang ini selalu di kunut subuh itu yang dibaca apa? Allahumma hdina fi man hadait. Itu kunut apa? Kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain. Berarti yang kita baca setiap subuh ini adalah apa? Kunut witir. Ya, bukan kunut subuh. Jadi ikhwan fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut? Pernah. Tapi itu adalah sifatnya kunut nazilah. Karena kunut nazilah itu di semua salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, ketika ada corona waktu itu, ya, disyariatkan kita untuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana ini, musibah ini dari kita. Dan itu dilakukan di setiap kali salat, di salat yang 5 waktu itu. Kemudian faedah yang ke-5, anna hadzal qunut yakunu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirah kama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Qunut nazilah ini dilakukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari rukuknya. Setelah dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, lalu dia berdoa. Qunut nazilah. Apakah itu jika ada corona, meminta kepada Allah, ya Allah, angkatlah penyakit ini dari kami, angkatlah musibah ini dari kami. Jika ada gempa bumi, dia mengatakan, ya Allah, singkirkanlah dari kami musibah ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah ini. Ya Allah, selamatkanlah kami dari musibah ini. Ini kalau kunutnya kunut nazilah. Kalau kunutnya kunut witir, maka kapan dilakukan? Itu sebelum ruku. Kunut witir, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Ibnu Mas'ud was sahabatu radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya yaqnutuna fil witri, mereka kunut pada salat witir qabla ruku', sebelum ruku'. Dan kunut ini adalah sunnah. Ya, mau tidak kunut tidak apa-apa. Ya. Kemudian ini sunnahnya dia kunut sebelum ruku'. Setelah ruku' boleh? Boleh. Ya. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya adalah sebelum ruku'. Kemudian akhwani fi din azakumullah, faedah yang keenam, bayanu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengetahui yang gaib. Idz law kana ya'lamul ghaib ma la'ana haula. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, maka tidak mungkin dia akan melaknat 3 orang yang tadi. Ya, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seandainya dia tahu, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, pasti dia akan tahu bahwa 3 orang ini akan masuk apa? Akan masuk Islam. Kalau dia tahu bahwa 3-tiganya akan masuk Islam, tidak mungkin akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengetahui yang gaib, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengetahui yang gaib.
Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, siapa yang mengatakan dirinya mengetahui apa yang akan terjadi besok, atau dia mengatakan si fulan, syekh fulan, kiai fulan, dia mengetahui apa yang akan terjadi tahun depan atau pekan depan, maka ini adalah kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf, tukang ramal, dukun, ya, fasa'alahu, lalu dia bertanya, sekedar iseng bertanya, ya, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Dia sekedar bertanya, tidak percaya. Kalau dia bertanya kemudian dia percaya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita minta 2 menit saja. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari peperangan Uhud ini? Ya. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengetahui yang gaib. Ya. Buktinya 3 orang yang dilaknat tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh kita putus asa, ya, bahwa seseorang tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sekafir apapun juga, sepasik apapun dia juga, tidak boleh kita putus asa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan memberinya hidayah. Ya, hati manusia itu ada di tangan siapa? Tangan Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulubu bani Adam baina usba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di tengah 2 jari di antara jari-jari Allah, dibolak-balik sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, oleh karena itu di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, dibolak-balik hati kita oleh Allah, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang mengarahkan hati, setiap hari diarahkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkanlah hatiku ini kepada ketaatanmu. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa para nabi mereka adalah orang-orang, manusia-manusia yang diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lita'rifal umam ma asabahum, agar umat-umat ini mengetahui apa yang menimpa mereka, lalu kita mengambil pelajaran bahwa dia saja yang menjadi nabi, yang menjadi rasul yang paling mulia ditimpa oleh musibah-musibah atau kejelekan-kejelekan yang seperti itu, apalagi orang lain. Ya, dan agar kita sabar, kalau nabi saja diuji apalagi kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis ini atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Uhud ini, wujubut tahalli bis sabr. Kita wajib menghiasi diri dengan kesabaran, karena kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita akan bisa melakukan apa-apa. Salat tidak mungkin kita akan laksanakan kalau kita tidak sabar. Ngumpul di tempat ini tidak mungkin akan terlaksana kalau kita tidak sabar. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan kalau kita tidak sabar. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan as-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya. Nabi mengatakan as-salatu nur, salat itu nur, cahaya, tapi tidak ada panasnya. Ya, semua kita bisa melaksanakan salat. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu burhan. Burhan cahaya yang ada panasnya.
Ya, orang bisa dia salat malam, salat wajib, salat berjamaah, tapi ketika sedekah berat dia. Lalu yang terakhir wasabru dhiya, dan sabar itu dhiya. Dhiya itu cahaya yang sangat panas yang bisa membakar seperti panasnya matahari. Sabar itu berat. Ya, disuruh sabar itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Berpesan kepada yang hak dan berpesan kepada kesabaran. Jadi kita harus sabar ya atas ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama sabar ketika menyampaikan dakwah ini. Apa yang antum dengar di malam ini, itu antum punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ketika menyampaikannya kepada orang lain, kita membutuhkan kesabaran. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.